Kamu pasti akan suka video hari ini. Santai saja, hanya obrolan ringan, tidak ada yang serius. Seseorang pernah mengirimkan video ini ke saya beberapa waktu lalu, dan saya berniat untuk meresponsnya. Saya ingin bereaksi terhadapnya, tapi kemudian saya lupa. Lalu seseorang mengirimkannya lagi. Jadi, ayo kita tonton bersama. Penonton meminta lelucon yang menyinggung. Mari kita lihat apa yang akan dia katakan. Kalau tidak salah ingat, menurut saya ini lelucon yang sangat lucu. Dia anak yang sangat manis. Siapapun yang mengenal anjing pasti tahu, dia benar-benar Labrador klasik. Dia suka semua orang, ingin bermain dengan siapa saja. Tapi aku tidak membiarkan dia bermain dengan hewan peliharaan lain. Karena masalahnya, Pitbull itu seperti muslim. Lanjutkan. Ngomong-ngomong, beberapa orang yang tidak terlalu antusias tentang ini adalah para pemilik Pitbull di ruangan ini. Dengar! Dengar, mereka tidak semuanya agresif. Benar juga. Tapi semua, sebagian besar, Mereka tidak. Tapi entah bagaimana, hampir setiap serangan kekerasan terjadi dengan mereka. Mereka seperti sel tidur Al-Qaeda di antara anjing-anjing. Kamu tahu? Kamu melihat seekor hewan peliharaan selama bertahun-tahun. Begitu bahagia, begitu manis. Lalu mereka mendapat sinyal yang tidak kita lihat. Dan mereka diaktifkan. Dan wajahmu pun tercabik. Lalu ada perempuan kulit putih liberal yang membelanya. Mengatakan bahwa kamu tidak seharusnya menidurkannya. Dan entah bagaimana itu adalah salahmu. Dan mereka bilang, ya semua yang aku besarkan dulu sangat damai. Bagus. Kita harus menaruh mereka di taman anjing kita karena itu sangat berhasil di semua taman anjing lainnya kan. Ini adalah jenis anjing yang baru saja dibuat. Anjing ini memang diciptakan untuk pertarungan ilegal. Dan kita harus pura-pura bahwa semua tahun-tahun perkawinan sedarah dan membesarkan mereka sejak kecil untuk bertarung, seolah-olah itu semua hilang begitu saja. Dan tiba-tiba mereka jadi kebarat-baratan. Maksud saya, dijinakan. Lihat itu teman-teman, budaya kita sedang berubah sangat cepat. Lihat berapa banyak tepuk tangan yang dia dapatkan. Dan kamu harus bertanya-tanya, apakah ini adalah pitbull yang taat? Dan kamu tahu, ini bukan. This sebuah metafora untuk apapun. Tidak, tentu saja bukan. Sangat pintar. Saya pikir para komedian itu jenius. Cara mereka menyampaikan pesan, para filsuf atau akademisi jelas tidak bisa mendekati itu. Orang-orang di tengah, seperti saya, aktivis, kami menggunakan sedikit humor, kami menggunakan sedikit kepribadian kami untuk menyampaikan pesan. Dan saya punya banyak privilege sebagai orang berkulit coklat, jadi wanita ini sangat berani. Karena benar-benar melakukan itu. Tapi 10 tahun yang lalu, dia pasti sudah diboikot. Saya yakin orang woke akan mencoba menunjukkan keunggulan moral mereka dan menunjukkan banyak kekurangan dalam metaforanya. Seperti, kamu mendehumanisasi orang, bla bla bla. Tapi justru dengan cara itu, kita tidak mendehumanisasi. Kita mencari kesamaan sifat. Dan begitulah cara kerja metafora. Tujuan utama dari sebuah metafora adalah untuk menemukan sesuatu yang mirip dan menunjukkan beberapa kesamaan. Oke, itulah inti dari metafora. Tapi orang-orang ini tidak mengerti. Mereka hanya mencoba membungkamu dengan tuduhan liar seperti rasisme atau bahasa yang mendehumanisasi. Atau lihatlah apa. Tapi menurutku sepertinya itu sudah tidak berhasil lagi. Ngomong-ngomong, saya belum menonton klip video ini. Judulnya Religion of Peace oleh Nicholas DeSanto. Durasinya sekitar 4 menit. Jadi mari kita nikmati, mari kita lihat apa yang ingin mereka sampaikan. hanya bercanda, hanya bercanda. Kamu menyukaiku selama kamu suka bahasa Latin. Ayo dong, bahasa Latin bisa berguna. Bahasa Latin bisa menyelesaikan perselisihan. Banyak orang saat ini, banyak pendukung Remain meminta suara rakyat. Iya, kamu tahu apa sebutan orang Romawi kuno untuk pemungutan suara rakyat? Referendum. Iya, kita baru saja mengadakannya. Iya. Jadi sekarang kamu sudah tahu. Lain kali kalau temanmu meminta pemungutan suara rakyat, carilah teman yang lebih baik. Teman-teman yang terdidik. Teman-teman yang lebih berpengetahuan. Tapi ini adalah acara Natal dan saya tidak terlalu religius. Tapi kalau soal agama, menurut saya Kristen adalah yang terbaik. Itu bukan bagian lucunya. Tapi bagus. Tidak ada yang mencemooh, tapi juga tidak ada yang bersorak. Wow, wow, wih. Kalian tahu bagaimana orang-orang biasanya kayak bersorak? Tidak ada yang melakukan itu.
Jadi oke, itu bagus. Aku tidak masalah dengan itu, teman-teman. Dan orang Kristen yang menonton ini, kalian juga harusnya tidak masalah dengan itu. Tidak ada permusuhan, murni saling menghormati. Itulah yang saya miliki terhadap agama Kristen. Terutama sebagai warga peradaban barat, yang mana kamu tidak bisa mengabaikan agama Kristen. Kamu tidak bisa mendiskreditkan agama Kristen. Saya tahu banyak ateis yang mengatakan bahwa tidak, Barat adalah peradaban sekuler dan liberal, bukan peradaban Kristen. Tidak, kamu tidak bisa mendiskreditkan agama Kristen. Kamu tidak bisa. Dan orang Kristen juga seharusnya tidak mundur. Orang Kristen didesak ke pojok, dan terutama dalam 20 atau 30 tahun terakhir, mereka terus kehilangan posisi. Dan lihat apa yang menggantikannya. Jadi saya tidak senang dengan itu. Meskipun itu lahir dari prinsip-prinsip ateis, seperti seluruh ideologi woke ini. Kamu tidak bisa menyalahkan agama Kristen untuk itu. Kamu harus menyalahkan ateisme atau sekularisme untuk itu, bukan agama Kristen. Saya pikir jika kita menerapkan sekularisme seperti seharusnya, artinya tanpa hak istimewa khusus, maka kita tidak akan berada dalam kekacauan seperti sekarang. Kenapa? Tidak seharusnya ada hak istimewa, tidak ada hipan, tidak ada burka, tidak ada hak istimewa khusus. Singkirkan semuanya. Itulah inti dari sekularisme. Dan menurut saya, Prancis cukup berhasil karena laicite mereka. Jadi mereka langsung melarang burka. Sekitar 15 tahun yang lalu kan, mereka seperti, kamu tahu apa? Kami tidak peduli. Dan coba tebak, mereka tetap akan tinggal di sini. Mereka juga seharusnya melarang penyembelihan halal. Tapi saya rasa kesejahteraan hewan memang bukan prioritas utama bagi laicite. Bagaimana saya tahu? Tidak. Saya belum menemukan. Saya belum merasa mereka lucu sejauh ini. Apa ini? Kita baru 1 menit. Mari kita lihat apakah akan jadi lebih baik. Karena non-Kristen datang ke negara Kristen dan bicara buruk tentang kekristenan dan tidak terjadi apa-apa pada mereka. Poin. Ini benar-benar luar biasa. Kedengarannya tidak masuk akal kan? Hal seperti itu tidak terjadi sebaliknya dimanapun di dunia. Benar? Teman-teman, Kalian sadar satu hal? Maaf, saya akan biarkan dia bicara. Tapi kalian sadar satu hal? Dia mulai dengan mengatakan bahwa dia tidak terlalu religius. Kita mungkin agnostik atau ateis, atau mungkin seorang Kristen yang tidak terlalu taat. Tapi bukankah itu hal yang baik? Bahkan orang-orang non-Kristen dari warisan Barat mulai melihat omong kosong ini. Jadi teman-teman, itulah yang kita butuhkan. Itulah yang kita butuhkan. Dan saya bisa jamin, banyak ateis Barat yang berkomentar di bawah video saya. Mereka bilang, ya omong kosong seperti ini harus dihentikan. Dan mereka memilih berpihak pada kekristenan, meskipun mereka mungkin bukan penganut doktrin agama Kristen. Tapi secara budaya, orang-orang punya. Orang-orang sekarang mulai bersimpati terhadap kekristenan karena kekristenan adalah bagian integral dari peradaban Barat. Peradaban Barat, kisah peradaban Barat benar-benar palsu dan kosong tanpa peran kekristenan. 100%. Dan hanya karena itu, karena saya adalah seorang yang sangat percaya pada peradaban Barat dan supremasinya, itulah sebabnya saya harus memberi penghargaan pada kekristenan dan saya menghormati kekristenan. Dan saya ingin orang-orang Kristen tahu hal ini. Jangan melihat diri Anda secara sekuler. Ada banyak orang yang berpikiran sekuler, tidak terbangun, yang menghormati kekristenan. Dan saya pikir dia adalah salah satu dari orang-orang itu. Saya tidak mengenalnya, tapi sepertinya itulah arah yang dia tuju. hampir seolah-olah kekristenan adalah agama perdamaian. Tapi kita jelas tidak bisa mengatakan itu karena orang-orang lain itu sudah mengklaimnya duluan. Ini adalah situasi permohonan paten yang masih diproses. Jadi ini Sebuah fakta lucu. Sebenarnya justru kaum muslim sendiri. Ada banyak muslim yang sebenarnya akan memberitahumu bahwa Islam bukan agama damai. Muhammad Hijab pernah mengatakan itu. Saya telah melihat Daniel Kikuchi pernah mengatakannya. Dan begitu banyak ulama muslim lainnya juga telah mengatakannya. Karena Al-Quran sendiri mengatakan bahwa Islam bukan agama damai. Muhammad sendiri mengatakan bahwa Allah telah mengutus saya untuk menyebarkan Islam melalui teror. Dan Al-Quran sendiri mengatakan bahwa aku akan menanamkan ketakutan ke dalam hati orang-orang non-muslim atau orang-orang kafir. Itu adalah George W. Bush yang mengatakan bahwa Islam adalah agama damai hanya untuk menarik kembali komentarnya sebelumnya bahwa ini adalah perang salib yang lain. Ini adalah perang salib yang lain atau sesuatu seperti itu. Untuk pernyataan itu dia mendapat banyak kecaman dan kemudian dia menarik kembali ucapannya. Lalu dia berkata, Islam adalah agama damai. Ini bukan perang terhadap Muslim atau Islam. Ini adalah perang terhadap beberapa orang yang benar-benar jahat. Jadi lihatlah itu. Dan kemudian karena George W. Bush yang mengatakannya, bahkan Muslim, Muslim moderat, Muslim yang tidak memahami tentang Islam, mereka langsung menerima itu.
Dan kaum woke, liberal, serta kaum kiri juga langsung menerima itu. Tapi orang-orang yang paham tentang Islam, orang-orang yang ahli dalam Islam, mereka tidak akan pernah mengatakan bahwa Islam adalah agama damai. Mereka tidak akan mengatakannya karena mereka tahu itu tidak benar. Orang ini pergi ke kantor paten. Halo, saya ingin mendaftarkan Islam sebagai agama damai. Pak, kami punya promo bulanan bulan ini. Jadi kalau Anda mematenkan 5 hal sekaligus, ada diskon besar. Oke, kalau begitu, saya ingin mematenkan menyetir truk masuk ke pasar Natal. Menerbangkan pesawat ke gedung pencakar langit. Menembak kartunis Prancis di kantor mereka. Menembak atlet Israel di perkampungan Olimpiade. Itu saja. Dan Islam punya resolusi tentang perdamaian. Itu 6. Itu bagus. Aku tidak ingin pergi. Itu bagus. Itu pintar. Aku tidak ingin pergi, tapi terima kasih. Waktuku singkat. Allah, aku tidak ingin pergi, tapi terima kasih. Baik Pak, saya tidak melihat adanya ketidaksesuaian dalam aplikasi Anda. Saya akan mengajukannya untuk Anda. Jangan khawatir, saya bisa mengatakan itu karena memang benar. Begini cara menulis komedi yang benar, omong-omong. Apa yang kurang dari simpati penonton, saya ganti dengan ketepatan dan logika. Ini bukan satu-satunya klub tempat saya tampil. Tapi ya, dengar, saya agak... Jadi maafkan saya atas ketidaktahuan saya. Tapi apakah kita benar-benar punya komedi sayap kanan dan komedi sayap kiri? Maksud saya, apakah itu sudah terlembagakan? Saya bisa mengerti bagaimana beberapa komedian secara individu mungkin condong ke ideologi sayap kanan atau sayap kiri. Tapi seharusnya mereka semua berbagi platform yang sama. Tapi dari apa yang dia katakan, sepertinya kamu tahu, beberapa teater komedi tertentu punya komedian sayap kanan, sehingga mereka bisa mengekspresikan keyakinan atau lelucon mereka tanpa takut akan pembalasan. Dan itu juga sama untuk sayap kiri. Lucunya, mereka bilang ini memecah belah. Bukankah lucu bahwa mereka telah membagi masyarakat kita karena mereka sangat sensitif dan merekalah yang mulai mengucilkan orang-orang. Dan mereka selalu memberitahumu tentang perpecahan, itu memecah belah. Kamu sudah membaginya sejak lama. Kamu yang membagi masyarakat. Kamu membagi masyarakat ke dalam kelompok ras yang berbeda, kelompok seksual yang berbeda, kelompok orientasi seksual yang berbeda, dan budaya yang berbeda. Kamu yang melakukannya. Jangan menangis sekarang ketika utopia idealisme tidak berjalan. Jangan menangis sekarang. Saya harus membela kekristenan karena orang yang seharusnya melakukannya tidak pernah melakukannya. Kamu tahu, itulah sebabnya saya bilang kamu tidak bisa membela kekristenan hanya dengan memakai topi lucu keliling dunia dan menghindari pajak. Dan itulah sebabnya menurut saya, ratu itu telah mengecewakan kita. Apakah ini berita baru bagimu? Apakah kamu pernah memiliki koin Inggris? Ya, di atas kepala ratu pada setiap koin ada nama dan gelarnya. Elizabeth II, FD. Yang dalam bahasa Latin adalah singkatan dari Fidei Defensor, pembela iman. Itu adalah gelar pekerjaannya. Itu satu-satunya hal yang mereka cantumkan di koin. Dan meskipun begitu, saya tidak ingin menyombongkan diri. Tapi di akhir penampilan singkat ini, saya akan lebih banyak membela kekristenan dibandingkan yang mulia sepanjang hidupnya. Yesus berkata, Dia telah lebih banyak membela Islam daripada kekristenan. Itulah sebabnya banyak orang berpikir, apakah dia sudah masuk Islam? Saya rasa tidak, tapi memang begitu. Ya, beberapa hal memang sangat sulit untuk dipahami. Kenapa? Mungkin karena mereka merasa bahwa Inggris masih 80% berkulit putih, dan jelas kenangan akan kengerian Perang Dunia II masih segar di benak masyarakat. Itulah sebabnya mereka secara institusional, generasi itu, terutama generasi boomer, sangat teguh untuk tidak bergeser ke kanan. Karena itu bisa melepaskan kekuatan yang belum kita bayangkan, yang tidak bisa kita bayangkan. Mungkin kita bisa, tapi kita hanya bisa membayangkannya berjalan ke satu arah, yaitu Hitler. Jadi mungkin itulah alasan mereka trauma, dan itulah sebabnya mereka seperti, oke, baiklah, mari kita terus berusaha keras. Tapi itu kebijakan yang buruk, itu tidak berhasil, karena kamu justru memusuhi 80 atau 70% masyarakat. Saya tahu banyak dari mereka adalah kaum woke, tapi kaum woke itu adalah spesies yang hampir punah, teman-teman. Memang benar begitu. Setiap hari saya melihat semakin banyak orang di media sosial, orang-orang yang dulu berpikiran kiri, yang dulu sangat woke,
Tapi sekarang mereka tidak lagi seperti itu. Karena itu sudah tidak masuk akal lagi. Yesus berkata, siapa yang tidak berdosa, silahkan melempar batu pertama. Dan dari situ kita belajar pentingnya proses hukum yang adil. Yesus juga berkata, berikan kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar, dan berikan kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan. Dan dari situ kita belajar tentang pemisahan agama dan negara. Dan Yesus juga berkata, Itu salah satu cara untuk melihatnya. Tapi tentu saja tidak masalah. Bagaimanapun kamu sampai ke sana, aku tidak keberatan. ampunilah mereka Bapa, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan dari situ kita belajar untuk memaafkan mereka. Dan ini seperti dalam Islam. Nah, di situ ada kekeliruan mendasar dalam agama Kristen. Itu benar, itu sangat bagus. Berikan pipi yang lain. Saya tidak mengerti, kamu tidak memberikan pipi yang lain. Kamu membalikan mereka dan... Jadi agama Kristen membuat peradaban barat menjadi peradaban terbaik. Dan omong-omong, jika kamu tidak setuju bahwa peradaban barat adalah yang terbaik, silahkan ungkapkan kemarahanmu menggunakan alfabet Latin di ponselmu yang diciptakan oleh pria kulit putih yang penuh maskulinitas beracun. Orang Amerika bilang itu adalah Alexander Graham Bell. Orang Italia bilang itu adalah Antonio Meucci. Tidak penting untuk keperluan materi ini, tidak masalah siapa orangnya. Tapi itu Melucci, oke? Itu Melucci. Itu seperti Alexander Graham Bell yang lebih dulu sampai di kantor paten. Dan kita baru saja melihat bagaimana kantor paten bekerja. Tidak terlalu teliti dalam pemeriksaan latar belakang dan segala sesuatunya. Oke. Saya rasa waktu saya hampir habis. Hadirin sekalian, jika Anda ingin melihat lebih banyak tentang saya, saat jeda nanti, keluarlah berdiri di lobi itu dan desak Andrew sampai dia mengundang saya lagi. Oke, itu tidak buruk. Itu bukan stand up paling lucu yang pernah saya tonton, tapi itu cerdas. Itulah kenapa saya sangat menghormati para komedian. Saya pikir cara mereka bisa menjangkau orang-orang, tidak ada tipe orang lain yang bisa melakukan atau menirunya. Aktivis Amerika Serikat, aktivis YouTube atau influencer media sosial, kita punya sedikit kelonggaran. Tapi kita juga dibatasi oleh seberapa banyak yang bisa kita katakan karena Anda tahu kebijakan platform kita. Itulah sebabnya saya telah memulai program baru khusus untuk anggota dan patron di mana saya bisa berbicara jauh lebih bebas. Dan saya menggunakan banyak kata. Bukan kata-kata kasar, tapi banyak kata yang sedang kita coba kembalikan ke dalam diskursus. Tapi Anda tahu, itu tidak apa-apa. Jadi ini adalah hal lain yang sedang saya pelajari yang cukup menarik. Bahwa seiring narasi-narasi yang saling bersaing berkembang, begitu juga dengan bahasa Anda. Kata-kata yang dulu tidak bisa dipahami, kata-kata yang 10 tahun lalu benar-benar tidak pantas. Kata-kata itu sekarang menjadi suatu keharusan mutlak untuk digunakan demi menyampaikan sudut pandang Anda. Saya tidak percaya dengan itu. Bahwa Anda harus meredam bahasa Anda hanya untuk menurunkan tensi. Itu bukan caranya. Dan itu jelas tidak akan berhasil jika pihak lain tidak menghormatinya atau ketika pihak lain memiliki keuntungan yang tidak adil atas Anda atau lebih banyak kendali atas bagaimana segala sesuatunya berjalan. Karena Anda tahu, selama 10 atau 15 tahun terakhir, pihak kiri benar-benar di luar kendali. Mereka mulai meng-cancel orang kiri kanan dan kita sudah melihat hasil akhirnya. Jadi kemudian pihak kanan mulai melawan balik. Mereka kembali dengan argumen yang lebih baik. Saya sedang menonton wawancara Charlie Kirk. Saya agak merasa bersalah karena saya tidak memperhatikan dia. Karena saya juga sedang melalui proses evaluasi ulang saya sendiri. Saya dulu seorang kiri, bukan woke. Saya seorang kiri. Tapi kemudian saya semakin condong ke arah konservatif. Jadi mungkin itu sebabnya saya tidak merasa perlu untuk mencari tahu lebih banyak tentang Charlie Kirk. Tapi sekarang saya melihat beberapa cuplikan videonya dan saya berpikir, wow, orang ini memang hebat. Cara dia membungkam kaum komunis, Marxis, dan badut woke, dia memang luar biasa. Tidak heran mereka membencinya. Tidak heran mereka membencinya karena dia bukan seperti mereka dan dia sangat sopan. Dia tidak akan menggunakan kata-kata merendahkan. Yang menurut saya sebenarnya perlu kita gunakan karena pihak lain melakukannya. Kamu tahu, mereka menggunakan kata rasis dan fanatik sampai benar-benar melelahkan. Sampai kata itu tidak punya arti lagi. Berapa banyak orang yang kehilangan pekerjaan karena hal itu? Biar saya tunjukkan ceritanya. Saya melihat cerita ini. Ya, lihat ini. Lihat ini. Saya terkejut membaca cerita ini. Berapa banyak orang seperti ini yang ada.
Lihat pria ini, bayangkan, oke? Bayangkan kamu adalah seorang terapis gigi dan mulut dan tinggal di Swedia. Kamu tahu, utopia itu, utopia sosialis, yang dulunya salah satu tempat paling bahagia di dunia, sekarang menjadi salah satu tempat paling buruk di dunia. Sekarang kamu dipekerjakan untuk membantu anak-anak migran yang punya masalah gigi. Karena saat itu Swedia sedang dibanjiri banyak migran dari negara-negara dunia ketiga. Sebagai bagian dari pekerjaanmu, kamu memeriksa perkembangan gigi bungsu anak-anak itu. Dan kamu menyadari bahwa 80% dari mereka sudah memiliki gigi bungsu yang terbentuk sepenuhnya. Kenapa? Kita selalu tahu itu. Dan inilah alasan mengapa Tommy Robinson kalah dalam kasus melawan anak Surya itu. Karena Tommy Robinson mengatakan bahwa anak Surya itu berusia 17 atau 18 tahun. Dan seharusnya dia tidak berada di sekolah. Dia tidak bisa membuktikan itu karena jelas orang-orang ini tidak membawa akta kelahiran atau paspor mereka. Dan dia menikam seseorang. Dan itulah yang terus-menerus ditekankan oleh Piers Morgan. Kamu menuduh pria itu dan kamu kalah di pengadilan, lalu kamu harus membayarnya. Iya, dia kalah di pengadilan karena dia tidak bisa membuktikannya. Dia tidak bisa mendapatkan akta kelahiran anak laki-laki Surya yang lebih tua itu. Itulah sebabnya dia kalah. Jadi kita tahu itu penipuan. Banyak dari para migran ini, mereka sebenarnya berusia 18-19 tahun. Tapi mereka bilang, hey, saya 13, saya 14 tahun. Dan tidak ada cara lain untuk menentukan selain ini. Jadi dia memperhatikan bahwa 80% dari anak-anak itu sudah memiliki gigi bungsu yang sudah tumbuh sempurna. Yang berarti mereka sebenarnya bukan anak-anak, tapi orang dewasa yang usianya di atas 18 tahun. Jadi alih-alih dihargai karena menemukan hal ini dan mendapat ucapan, hey kerja bagus. Orang-orang woke di pemerintahan tahu apa yang mereka lakukan. Jadi dia memberitahu Badan Migrasi Swedia dan mereka menyarankan untuk menuliskannya secara resmi. Oke, jadi dia berpikir, baiklah, saya bagian dari dunia yang beradab. Saya harus menuliskannya secara resmi. Jadi dia menuliskannya secara resmi dengan contoh pasien-pasien tertentu. Lalu dia diskors, diselidiki, dan dipecat karena membocorkan informasi pribadi yang berkaitan dengan pasien. Ini terjadi pada pria ini, Bernd Harlitz. Pada tahun 2017, puncak dari wokisme. Semuanya serba woke pada saat itu teman-teman. Setiap hal benar-benar woke. Kalau kalian ingat, Amerika mencoba melawan dan Trump terpilih sebagai presiden pada tahun 2016. Dan sebagai akibatnya, sebagai dampaknya, semua negara barat lainnya justru semakin condong ke kiri. Ingat Trump derangement syndrome? Jadi itu adalah cara mereka untuk melakukan koreksi arah. Ketika dia mengajukan banding atas pemecatan yang tidak adil itu, pada akhirnya dia kalah dan didenda $50.000. $50.000. Mereka benar-benar menggandakan sikap mereka teman-teman. Dia dan keluarganya menghadapi kesulitan keuangan dan hampir kehilangan rumah mereka, sampai beberapa dermawan yang baik hati, beberapa orang konservatif, menggalang dana untuknya. Bernd tetap menganggur sampai hari ini. Seharusnya dia pergi ke Amerika, negeri penuh peluang, negeri kebebasan, meskipun ada kekurangan staf dokter gigi di daerahnya di Gotland. Pada saat itu, Swedia mengejek tes tersebut dan mengklaim bahwa tes itu bersifat diskriminatif, penuh prasangka. Namun, sejak mereka diam-diam memberlakukan tes gigi massal oleh Dewan Medis Forensik Nasional bagi mereka yang usianya diragukan, Bernd menerima medali, bukan cercaan dan pengangguran. Jadi, berapa banyak cerita mengerikan seperti ini yang ada di luar sana yang sedang terjadi? Dan apakah orang-orang ini perlu dibebaskan dari tuduhan, prestis, kehormatan, dan martabat mereka harus dipulihkan? Jadi, ya saya tidak tahu bagaimana saya bisa sampai di sana, tapi itu saja. Sampai jumpa di lain waktu.